dengan nomor induk mahasiswa 12210193043 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang sering digunakan dalam analisis data statistik. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Materi pertama pada mata kuliah statistik. Sebelum penjelasan lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian statistik itu sendiri. Statistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Jadi, statistik merupakan kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Istilah-istilah yang sering disebut dan digunakan dalam analisis data statistik. Yang pertama, penelitian. Yang kedua, data. Yang ketiga, variabel. Yang keempat, populasi dan sampel. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, metode analisis data. Yang ketujuh, hipotesis. Yang kedelapan, uji hipotesis. Dan yang terakhir, signifikansi. Penelitian. Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Data. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah suatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Jenis-jenis data ada dua. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, ataupun bagan. Misalnya, persepsi konsumsi terhadap air minum dalam kemasan. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Yang selanjutnya mengenai tipe-tipe data kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama ada data nominal, data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Data nominal setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan hanya sebagai simbol saja dan menunjukkan tingkatan tertentu. Sedangkan data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Kemudian data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Tipe data ini menggunakan jarak data yang sama, walaupun dapat dilakukan operasi perhitungan. Data ini mempunyai nilai nol absolut. Maksudnya, angka 0 tetap ada nilainya. Kemudian data rasio adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Data ini mempunyai nilai 0 absolut. Maksudnya, angka 0 benar-benar tidak ada nilainya. Variabel. Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, variabel bergantung, yang merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Kedua, variabel bebas.
variabel yang mempengaruhi variabel lainnya yang sifatnya berdiri sendiri. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Analisis data. Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut dapat dengan mudah dipahami guna menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Jenis analisis data dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis data deskriptif, merupakan analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua, analisis inferensial, merupakan analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan penelitian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian di mana data yang sudah dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Metode analisis data ada dua, yakni yang pertama metode statistik parametrik, yakni metode analisis data dengan menggunakan parameter tertentu seperti mean, median, standar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, metode statistik non-parametrik, yakni metode analisis data tanpa menggunakan parameter tertentu. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Hipotesis ada dua, yakni hipotesis ideal yang merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Sedangkan yang kedua, hipotesis alternatif ialah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Signifikansi. Signifikansi artinya meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan, berarti pada sampel tidak berlaku pada populasi. Kemudian, probabilitas, yakni peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi. Jadi, taraf signifikansi bisa dinyatakan dengan probabilitas atau nilainya sama. Selanjutnya, kurva normal menggambarkan daerah penerima dan penolakan, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, degree of freedom, yang merupakan derajat ketergantungan, banyaknya observasi, dan banyaknya variabel independen. Degree of freedom ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Sekilas tentang SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik dari berbagai program olah data statistik lainnya. SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Dahulu, SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial saat itu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaannya semakin kompleks untuk berbagai ilmu, seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga kepanjangan SPSS berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Itulah penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.